Ya pemirsa, terus bertambahnya kasus COVID-19 membuat tenaga medis kelelahan akibat minimnya jumlah tenaga kesehatan yang bertugas. Ya, masyarakat pun diimbau untuk berperan serta dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan sehingga beban petugas medis dan peluang mereka terinfeksi pasien yang dirawat bisa berkurang. Penyebaran virus COVID-19 di Indonesia telah menelan banyak korban, termasuk para tenaga medis yang menjadi garda terdepan penanganan kasus pandemi ini. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia mencatat, hingga akhir pekan lalu total ada 60 dokter yang meninggal dunia. Selain meninggal dunia akibat terinfeksi COVID-19, faktor kelelahan karena jam kerja yang tidak menentu akibat bertambahnya jumlah pasien membuat beban kerja para tenaga medis semakin berat. Untuk mencegah bertambahnya kasus COVID-19 yang bisa berujung pada kematian, masyarakat diimbau untuk berperan serta dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan sehingga beban petugas medis dan peluang mereka terinfeksi pasien yang dirawat bisa berkurang. Ya, lalu bagaimana perjuangan para tenaga medis kita yang saat ini tengah kelelahan merawat masyarakat yang terpapar COVID-19? Kita akan membahasnya dengan Dr. Adip Kumaydi selaku Ketua Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia melalui sambungan Skype. Halo dokter, apa kabar? Selamat pagi, Dok. Selamat pagi Selamat dokter. pagi Mas Andro, Mbak Dika. Ya. Baik, dokter Adip. Ini kalau kita melihat dari minggu lalu sampai minggu ini lonjakan pasien yang positif COVID-19 terus meningkat nih. Dan itu juga mungkin menjadi PR besar bagi tenaga medis yang menjadi garda terdepan juga dalam menangani COVID-19. Kalau dari dokter Adip sendiri melihat fenomena ini seperti apa, dok? Ya, jadi kalau kita bicara sekarang angka terkonfirmasi positif, ya banyak faktor yang mempengaruhi ya. Artinya kita bisa melihat bahwa angka itu terkonfirmasi positif pada daerah-daerah tertentu yang memang menjadi epicentrum saat ini ya. Artinya Jawa Timur, kemudian di Sulawesi Selatan. Tapi ada epicentrum baru yang kemudian muncul dalam minggu ini adalah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sehingga kalau kita lihat lonjakannya ini sekarang terpusat pada daerah-daerah tersebut. Gitu. Sehingga apa yang kemudian menjadi resiko bagi kami ya tentunya banyak juga pasien-pasien yang kemudian akhirnya melonjak naik. Artinya angka perawatan itu juga naik sehingga tentunya menjadi beban kerja bagi teman-teman sejawat kami pun juga semakin bertambah. Mm-mm. Baik. Kalau kita bicara tentang angka ideal pasien yang bisa dirawat oleh tenaga medis, pastinya jauh di saat Betul. pandemi saat ini. Tapi kalau kita bicara tentang angka maksimal yang bisa dilayani oleh tenaga medis itu sebenarnya berapa dalam satu hari dan bagaimana perbandingannya dengan kondisi saat ini? Ya, jadi kalau kita bicara terkait dengan kemampuan jumlah tenaga dokter. Jadi kalau standar dari WHO menyebutkan bahwa 10.000 penduduk dengan 4 orang dokter. Oke. Tapi saat ini memang satu orang dokter dengan 1.400 sekian penduduk. Artinya sebenarnya kalau kita bicara secara totally itu ideal. Tapi pada Oke. saat kemudian kita bicara vaskes ya. Mm-mm. Jadi bed occupancy rate-nya ya. Jadi yang bisa dirawat di rumah sakit, terus kemudian rasio antara tempat tidur dengan penduduk, rasio tempat tidur dengan dokter itu masih kurang gitu. Ini yang kemudian pada saat bicara sekarang kondisi yang ada di vaskesnya, maka ada kecenderungan overload dan overcapacity daripada fasilitas kesehatan atau rumah sakit yang itu kemudian diakibatkan oleh membludaknya pasien-pasien yang dirawat terutama pada daerah-daerah epicentrum. Ini kita melihat salah satu contohnya adalah di Jawa Timur. Dan pada saat kemudian ini angka melonjak tinggi di lokasi-lokasi tertentu tadi, di wilayah tertentu tadi, maka beban kerja juga menjadi permasalahan. Karena kita tahu bahwa kalau kita bicara memang ketersediaan SDM di Jawa, itu cukup dalam artian secara kondisi normal gitu. Tapi pada saat dengan beban kerja yang berat ya, dan kemudian bukan tidak mungkin sekarang pasien-pasien dengan asimptomatik karier atau OTG itu juga semakin banyak, maka resiko terpapar pada tenaga medis ini juga semakin besar. Mm-mm. Oke. Oke, baik. Ternyata Jadi beban memang kerjanya. vaskesnya. Betul, betul. Dan ini juga memberatkan sekali. Nah, Dok, ini kalau kita lihat ada juga kasus sampai ada dokter yang harus tenaga medis yang harus kehilangan nyawa karena kelelahan. Ya. Ini bagaimana bisa terjadi sebenarnya fenomena seperti ini, Dok?
Ya, jadi kalau kita melihat saat ini memang dalam 1 minggu terakhir ini cukup banyak ya teman-teman sejawat kami yang gugur dalam tugasnya, termasuk di daerah Jawa Timur gitu. Total kalau kita bisa katakan ada 60 orang dan hampir 20 atau 19 orang ada dari Jawa Timur. Ya. Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian kita semua, sehingga kami tentunya dari teman-teman profesi melakukan upaya-upaya untuk mitigasi. Mitigasi adalah sebuah bagian daripada kewajiban organisasi untuk kemudian memberikan pelindungan kepada anggota. Faktor-faktor yang memang saat ini terjadi adalah salah satunya faktor kelelahan. Tapi yang di luar itu ada faktor-faktor yang lain yang juga kita ingin dorong adalah bagaimana fasilitas kesehatan di tempat teman sejawat kami bekerja, baik itu di rumah sakit, kemudian di puskesmas, di klinik, difasilitasi untuk menjadi ruangan-ruangan yang memang bisa mengurangi paparan daripada virus COVID. Salah satu adalah kemudian meningkatkan ventilasi di ruangan, kemudian ada exhaust, ada ketersediaan air purifier untuk kemudian mengurangi paparan-paparan di teman-teman sejawat kami. Karena resiko itu memang saat ini cukup tinggi, sehingga bukan tidak mungkin salah satu faktornya adalah bagaimana membuat tata kelola ruang di dalam pelayanan ini kita bisa terlindungi. Gitu. Oke, baik. Tata kelola ruangan itu juga menjadi salah satu faktor yang penting untuk melindungi utama, ya. tenaga medis kita yang Betul. sebagai garda terdepan ya, Dok. Tapi dari manajemennya sendiri, Dok, ini bagaimana dalam satu hari dia kerja harus berapa jam? Terus juga untuk ruangannya sendiri dia harus beristirahat di mana? Apakah dia tidak boleh bertemu keluarga atau seperti apa, Dok? Ya, jadi mekanisme ini tentunya ada beda. Dalam artian pada saat memang dia bertugas di rumah sakit yang memang dia merawat secara langsung pasien COVID, maka harus dibuat mekanisme full day, dalam artian selama mungkin 14 hari, kemudian 14 hari istirahat off. Oke. Pun tidak bisa langsung kemudian beraktivitas, tapi dan tidak boleh ketemu keluarga. Jadi harus ada peraturan shift yang itu bisa mengatur pola kerja. Salah satunya adalah pola supaya tidak menjadi sumber penularan, baik itu sumber penularan ke pasien yang lain ataupun di rumah. Jadi ini penting, dan bukan hanya untuk dokter saja, untuk tenaga kesehatan, tenaga perawat, tenaga lain itu juga harus ada pola pengaturan shift jaga yang itu harus diatur. Termasuk juga buat adik-adik kita yang residen yang lagi sekolah spesialis, ini menjadi penting, menjadi perhatian juga itu. Baik, terakhir mungkin ada imbauan atau pesan untuk teman-teman sejawat yang ada di seluruh Indonesia yang sedang bertugas di garda terdepan, Pak? Ya, kami hanya berharap teman-teman sejawat kami di seluruh wilayah Indonesia tetap untuk semangat melakukan pelayanan, karena ini adalah tanggung jawab profesi. Kemudian yang paling penting adalah teman-teman tetap harus menjaga kesehatan. Apabila ada hal-hal yang memang itu dirasa tidak sesuai dengan protokol, maka kami sebagai organisasi, baik itu di Ikatan Dokter Indonesia dan di Perhimpunan Dokter Emergensi, maka kami akan melakukan upaya-upaya advokasi supaya teman-teman sejawat kami bisa bekerja dengan perlindungan yang maksimal, termasuk ketersediaan APD, tata kelola ruang, dan tentunya bagaimana juga menunjang teman-teman sejawat kami di dalam pelayanan supaya tidak kemudian ada faktor kelelahan tadi. Baik, terima kasih banyak untuk informasi yang telah dibagi di Hala Indonesia. Pak, tetap sehat dan selamat kembali bertugas. Amin. Terima kasih Mas Andro, Mbak Dika. Terima kasih, Baik, Pak. terima kasih kembali.